guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Episode kali ini mengangkat kasus kejahatan yang sangat seram, namun perlu kita ketahui sebagai wacana pengetahuan. Kasusnya baru terpecahkan setelah 33 tahun dan memerlukan biaya yang besar sekitar 2,5 juta pound sterling atau sekitar 50 miliar rupiah. TKP kasus ini di Inggris, di Pembrey, yang merupakan bagian dari wilayah Kent, sekitar 60 km sebelah tenggara kota London. Hari Senin tanggal 22 Juni, Wendy, seorang manajer toko, menghabiskan malam dengan pacarnya untuk membicarakan rencana pernikahan mereka. Menjelang tengah malam, pacarnya mengantarnya pulang sampai ke flatnya yang berlokasi di wilayah Guildford Road. Esoknya tanggal 23 Juni 1987, Wendy ditemukan tewas bersimbah darah di tempat tidurnya tanpa busana. Polisi pun segera datang ke TKP dan investigasi pun dilakukan. Dari hasil analisa forensik, korban mengalami luka akibat benda tumpul di kepalanya dan juga kehabisan nafas akibat tekanan yang sangat kuat di lehernya dan ada luka di beberapa bagian tubuh lainnya. Pelaku juga melakukan perbuatan tidak senonoh setelah korban meninggal. Hal ini dibuktikan dengan cairan yang ada pada organ intim korban. Seperangkat kunci rumah milik korban tergeletak di sebelahnya. Dari TKP diketahui tidak ada kerusakan pintu dan ternyata pelaku masuk dengan menjebol jendela kaca dan bersembunyi di dalam flat menunggu Wendy pulang. Seorang tetangga bersaksi beberapa hari sebelumnya melihat pria yang mencurigakan mengamati flat tempat Wendy tinggal. Pada malam kejadian, dari jendela dia melihat seorang pria berjalan tergesa-gesa dari flat Wendy menuruni tangga kayu. Setelah digambar sketsa wajahnya sesuai dengan keterangan tetangga tersebut, profil pelaku disebar ke media. Namun dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tidak ada petunjuk apapun yang bisa mengarah ke pelaku. Kasus tewasnya Wendy belum lagi terpecahkan, 5 bulan kemudian terjadi korban lagi. Seorang wanita bernama Caroline Pierce, 20 tahun, yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, pada tanggal 24 November dikabarkan hilang setelah turun dari taksi yang menuju ke flatnya. Seorang tetangga mengatakan mendengar jeritan seorang wanita yang sangat keras. Tapi tidak bisa melihat apa yang terjadi karena kondisi gelap. Sebelumnya dia juga melihat seorang laki-laki sedang mengintip jendela flat Caroline. Detektif berkesimpulan, pada saat Caroline berjalan menuju ke flatnya, seseorang membekap dan menculiknya. 3 minggu kemudian, pada tanggal 15 Desember 1987, jasadnya ditemukan tanpa busana di sebuah tanggul yang sudah mengering di wilayah terpencil di Romney Marsh. Tidak ada barang bukti kecuali seperangkat kunci tergeletak di sebelah tubuhnya. Sopir taksi yang mengantar Caroline memberi kesaksian, malam itu Caroline mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Detektif berkesimpulan bahwa kedua korban dihabisi oleh pelaku yang sama. Berdasarkan kesamaan, kedua wanita tersebut tinggal sendiri di flat yang letaknya di lantai dasar di gedung yang sama. Barang bukti yang ditinggalkan juga sama, seperangkat kunci. Lokasi flat mereka sekitar 1,5 km dari pusat kota, tempat kedua korban bekerja, meskipun satu sama lain tidak saling mengenal. Penyelidikan secara intensif dilakukan terhadap kedua korban oleh kepolisian Inggris selama berbulan-bulan. Melalui media, barang bukti menyebutkan ciri-ciri pelaku dan lain-lain. Namun hasilnya nihil, kasusnya benar-benar sulit diungkap. Semua strategi dilakukan, tapi semuanya menemui jalan buntu. Akhirnya polisi menghentikan penyelidikan kasus tersebut yang mereka sebut sebagai The Bedsheet Murders. Keluarga korban tentu sangat sedih. Baik orang tua Wendy maupun Caroline sangat menginginkan mendapat keadilan atas kematian putri mereka. Namun harapan mereka sia-sia. Tahun 2019, kepolisian Inggris melakukan investigasi ulang atas kasus-kasus yang belum terungkap atau cold cases, termasuk The Bedsheet Murders
kasus tewasnya Wendy dan Caroline. Penemuan DNA menjadi kemajuan yang penting pada investigasi forensik untuk mencari pelaku kejahatan. Bagusnya di kepolisian Inggris, dokumentasi dan bukti kejahatan tetap tersimpan rapi walaupun kejahatan tersebut dilakukan beberapa puluh tahun sebelumnya. Maka bukti forensik yang ada pada kasus Wendy dan Caroline diambil di tempat penyimpanan. Kemudian bukti forensik yang ditemukan pada korban dicek DNA, setelah diketahui profil DNA-nya, dicocokkan dengan DNA para pelaku kriminal di seluruh Inggris yang tersimpan pada data DNA penjahat dan eks-narapidana di seluruh Inggris. Ternyata ada 90 orang yang memiliki kemiripan, lalu diadakan penelitian lebih intensif. Dari 90 orang itu, ada 22 orang yang sangat mirip. Setelah dilakukan penelitian lebih intensif terhadap 22 jenis DNA tersebut, ternyata ada satu yang paling mirip dengan DNA pelaku yang ditemukan pada tubuh korban. Maka dia dipanggil dan diinterogasi. Detektif tahu bukan dia pelakunya, tapi salah seorang saudara atau keluarganya. Maka detektif menggali informasi siapa di antara keluarganya yang wajahnya mirip dengan sketsa yang pernah dipublikasikan di media pada tahun 1987. Dan berusia antara 30 sampai 40 tahun pada saat itu. Juga tinggal dekat dengan TKP. Kemudian dia menyebutkan pamannya yang bernama David Fuller. Namun menurutnya, pamannya seorang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan. Maka detektif menginterogasi David Fuller yang sekarang tinggal bersama istrinya di Heathfield, Sussex, sekitar 3 km dari TKP. Ketika ditanyakan tentang kedua korban, David mengatakan sama sekali tidak kenal dan tidak tahu kedua korban. Maka dia dipersilahkan pulang. Namun sebelumnya, detektif mengambil sampel DNA dan sidik jarinya. Kemudian dilakukan uji forensik. Ternyata sidik jarinya sama dengan sidik jari yang ada pada tas plastik yang ditemukan di spray Wendy. Dan DNA-nya sama dengan DNA yang ada pada cairan yang ditemukan pada organ intim Wendy dan juga Caroline. Paginya pada bulan Desember 2020, detektif mendatangi rumah David. Dia ditangkap atas tewasnya Wendy dan Caroline pada tahun 1987. Awalnya dia menyangkal telah menghabisi kedua korban. Namun ketika ditunjukkan bukti sidik jari dan DNA-nya, dia tidak bisa mengelak. Detektif segera menggeledah rumahnya. Pada saat itulah detektif menemukan 4 hard disk komputer, beberapa disket yang disembunyikan. Ketika dibuka isinya, betapa terkejut dan syoknya mereka melihat gambar-gambar yang belum pernah mereka lihat selama hidup. Ternyata isinya ada jutaan gambar perbuatan tidak senonoh terhadap mayat perempuan. Yang lebih menjijikan lagi, termasuk yang dia lakukan sendiri di kamar mayat rumah sakit di Kent dan Sussex, dan juga di rumah sakit Tunbridge Wells di Pembrey. Rumah sakit Tunbridge Wells baru dibuka tahun 2011 menggantikan rumah sakit Kent dan Sussex yang sudah ditutup. Detektif menemukan sedikitnya ada 99 jasad wanita yang menjadi korban. 78 diantaranya diketahui namanya. Detektif juga menemukan beberapa buku harian yang berisi catatan bagaimana dia mulai membuntuti Wendy sampai berhasil menghabisinya. Di buku hariannya juga ditemukan nama-nama jasad wanita yang menjadi korbannya. Usianya berkisar antara 9 sampai 100 tahun. Jadi tujuan David menghabisi Wendy dan Caroline adalah agar dia dapat menyalurkan hasratnya ke jasad kedua korban. Benar-benar tidak punya hati nurani. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana David bisa melakukan hubungan badan dengan sekian banyak jasad wanita? Dia bekerja sebagai supervisor yang memantau listrik rumah sakit. Karena itulah dia memiliki hak untuk masuk ke kamar mayat, seperti mengecek temperatur dan lampu-lampunya. Sehingga dia diberi kartu akses untuk bisa masuk ke kamar mayat. CCTV yang ada di area kamar mayat menunjukkan bahwa ketika masuk ke kamar mayat, dia membawa peralatan listrik atau sedang menjalankan tugasnya sehingga tidak ada satupun karyawan rumah sakit yang curiga kepadanya. Kamar mayat tersebut memiliki 5 orang staf yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore
sedangkan David biasanya bekerja dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Jadi kejahatannya dilakukan setelah jam 4 sampai jam 7 malam dengan alasan menjalankan tugasnya. Sementara tempat penyimpan jenazah saat itu tidak terkunci. Menurut detektif, kejahatan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar merupakan peristiwa yang sangat menyeramkan. David benar-benar pelaku kejahatan berbahaya yang mengakibatkan penderitaan banyak keluarga dan dengan tenang menyembunyikan kejahatannya. Pada tanggal 1 November 2021, perkaranya mulai disidangkan di pengadilan. Seorang tetangga Wendy bersaksi melihat laki-laki dengan wajah mirip David berjalan di sekitar flat korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Bukti kejahatannya yang diabadikannya sendiri lewat kamera juga ditunjukkan di pengadilan. Terlihat di kamera jasad Caroline dengan pakaian robek sebelum pakaian korban dilepas dan dibuang oleh pelaku. Saat ini David berada dalam tahanan Belmarsh Prison yang memiliki penjagaan sangat ketat. Dia harus dihukum atas kejahatannya, menghilangkan nyawa 2 orang dan melakukan perbuatan tidak senonoh pada sedikitnya 99 jasad wanita. Karena di Inggris tidak ada hukuman mati, maka hukumannya dipastikan penjara seumur hidup. Saat ini usia David 67 tahun dan akan menjalankan sisa hidupnya di penjara. Akhirnya terbayar sudah kerja keras polisi. Selama 33 tahun, kami sebagai keluarga korban, polisi, dan media benar-benar fokus mencari siapa pelaku kejahatan terhadap Wendy dan Caroline. Kami sebagai orang tua korban membayangkan betapa mengerikan saat-saat terakhir menjelang kematian mereka. Dan berita tertangkapnya pelaku membuat kami lebih sedih lagi waktu membayangkannya. Tragisnya ayah Wendy meninggal 4 tahun sebelum tertangkapnya pelaku. Belum sempat dia mendapat keadilan atas kematian putrinya. David sendiri tidak pernah menyangka bahwa polisi akan berhasil menangkapnya setelah 30 tahun lebih dia menyembunyikan kejahatannya. Tentu dia sangat syok menerima kenyataan tersebut. Terlebih istrinya yang tidak pernah membayangkan memiliki seorang suami yang super kejam. Perilaku seks menyimpang seperti David disebut nekrofilia. Ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh seorang nekrofilia di beberapa negara. Barangkali orang-orang terdekat, terutama istrinya, perlu waspada apabila ada hal yang aneh pada pasangannya. Namun jika pelaku tidak memiliki pasangan, tentu akan lebih sulit. Sekian dulu guys, sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.